saya Alea Novia Rahman. Saya Nela Wardani Amalia Atmaja. Saya Roko Baleka. Nama saya Ririn Riani. Nama saya Zodotufa Nazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aplikasi deret hitung dalam memprediksi omset Himalayan Coffee pada tanggal 6 sampai 12 Oktober. Baik, di sini ada kasus dari kelompok kami, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pendapatan minggu ke-6 dan membedah struktur pendapatan mingguan 5 minggu dari usaha mikro kecil dan menengah yang beroperasi di sektor food and beverage, tepatnya Himalaya Coffee. Data finansial primer dikumpulkan melalui teknik observasi partisipasi yang diikuti dengan sesi wawancara bersama Kakak Siti. Himalaya Coffee ini berada di Karawang, tepatnya di Jalan Galuh Mas, dan didirikan secara mandiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 2020. Baik, selanjutnya adalah pengolahan data perhitungan dan hasil. Setelah melakukan analisis di lapangan, karena data pendapatan aktual dari minggu ke-1 hingga ke-5 menunjukkan fluktuasi penurunan yang tidak tetap. Perhitungan dilakukan menggunakan metode rata-rata beda. Kita mengambil nilai rata-rata dari seluruh penurunan minggu untuk mendapatkan suatu nilai konstanta agar rumus deret hitung A plus N min 1 lalu B dapat diterapkan. Baik, diketahui A-nya itu 10.501.500 dan yang B-nya itu 1.544.625. Lalu N-nya adalah 6. Yang ditanya yaitu berapa pendapatan yang masuk di minggu ke-6. Lalu dijawab dengan rumus deret hitung yaitu SN A plus N min 1 dikali B, yaitu 10.501.500 ditambah 6 dikurang 1 dikali min 1.544.625. Lalu 10.501.500 ditambah 5 dikali 7.733.125, lalu menghasilkan 10.501.500 ditambah 38.615.625 yang menghasilkan 49.117.125. Baik, JN yaitu rumusnya N per 2 dalam kurung A plus SN, yaitu 6 per 2 dikali 10.501.500 ditambah 49.117.125, yaitu yang menghasilkan 3 dikali 59.618.625, yaitu yang menghasilkan 178.855.875. Selanjutnya yaitu pembahasan dari pengolahan dan perhitungan data. Dalam pengolahan dan perhitungan data, pendapat ini kami menganalisis data aktual yang diperoleh dari minggu pertama hingga minggu kelima. Berdasarkan hasil observasi, data pendapatan menunjukkan adanya penurunan yang tidak stabil setiap minggunya. Karena penurunan tersebut tidak memiliki nilai tetap, maka perhitungan dilakukan menggunakan metode rata-rata beda untuk mendapatkan nilai selisih yang lebih konsisten dan dapat dijadikan dasar prediksi. Setelah dilakukan proses pengolahan data, diperoleh nilai sebagai berikut. A sama dengan 10.500.500 rupiah pendapatan pada minggu pertama. B-nya yaitu 1.544.625 rupiah hasil rata-rata penurunan pendapatan setiap minggu. N-nya 6, minggu ke-6 sebagai minggu yang akan dihitung. Dalam perhitungan ini, A disebut sebagai suku pertama, sedangkan B merupakan nilai selisih atau beda tiap minggu. Nilai N menunjukkan posisi data atau periode yang ingin dicari, yaitu minggu ke-6. Untuk menghitung perkiraan pendapatan pada minggu ke-6, digunakan rumus deret hitung, yaitu SN sama dengan A plus N min 1. Untuk menghitung perkiraan pendapatan pada minggu ke-6 digunakan rumus deret hitung, yaitu SN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian dilakukan perhitungan sebagai berikut. SN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di bawahnya yaitu 10.501.500 rupiah ditambah 6 dikurang 1 dikali 1.544.625 rupiah. Di bawahnya 10.501.500
Rp7.500 tambah 5 dikali Rp7.723.125. Dibayar lagi Rp10.501.500 ditambah Rp39.615.625. Nah, hasil akhirnya yaitu Rp49.117.125. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada minggu ke-6 diperkirakan pendapatan akan menjadi sebesar Rp49.117.125. Dengan demikian, hasil akhir dari pengolahan data menunjukkan adanya tren kenaikan pendapatan. Tadi saya menunjukkan pendapatan minggu pertama yaitu Rp10.501.500. Lalu minggu kedua mendapatkan Rp6.488.000. Pendapatan minggu ketiga mendapatkan Rp5.711.000. Minggu keempat mendapatkan Rp4.660.000 dan minggu kelima mendapatkan Rp4.223.000. Menunjukkan penghasilan dari minggu pertama mendapatkan penurunan. Dari sumber data yang didapatkan yaitu sebesar Rp563.000, sedangkan hasil perhitungan kami yaitu sebesar Rp49.117.125, di mana kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa hasil perhitungan kami yang dihitung oleh kita ini jauh lebih tinggi daripada dari awal yang didapatkan di lapangan. Secara sederhana, perhitungan kami sangat jauh dari pendapatan yang sebenarnya didapatkan. Artinya, model perhitungan yang kami kita buat dan perlu dikoreksi agar bisa memprediksi atau mencerminkan pendapatan aktual di lapangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akan mengalami tren penurunan setiap minggunya sebesar Rp1.444.625. Dengan asumsi tren pendapatan lain secara linear, pendapatan per lima proyeksikan naik drastis menjadi Rp49.117.125. Jadi total omset atau pendapatan tapi pada minggu pertama juga minggu ke-6 diperkirakan mencapai Rp178.855.855. Berikut ini adalah kontribusi dari kelompok kami.